Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, piye kabare? Kembali lagi nang aku rek. Cak Nufur di sini. Semoga teman-teman sehat selalu. Ya, jadi beberapa minggu yang lalu ibuku telepon rek. Dia curhat sebenarnya, minta saran mana HP dengan kisaran 1 sampai 1,5 jutaan. Aku tanyalah itu, buat apa Mi? Gitu. Ternyata memang HP-nya beliau dalam keadaan yang nggak fit, rek. Gampang panas, terus juga mau dipakai casing mau dipakai enggak sama-sama panas. Ya wajar aja karena HP-nya sudah berjalan 5 tahun guys. Dulu ibu pakai M30s ya, Samsung M30s, sampai sekarang masih kepake. Tapi ya kita sebagai anak kan nggak tega karena sudah terlalu usang. Ya sebenarnya cukup sayang dengan M30s karena di zamannya dia 6000 mAh pertama ya kan. Udah gitu layarnya Super AMOLED. Makanya betah berlama-lama pakai HP itu. Dulu beli di kisaran harga 2,8 jutaan. Nah, tapi karena sudah berumur, mulailah kita proses mencari-cari ya kan, mencari-cari riset sana sini mana yang sekiranya pas banget buat ibuku. Awalnya cukup sulit ya, karena gak pengen budget yang terlalu berlebihan, dan persaingannya di entry level itu ketat guys. Ketat banget gitu loh. Ada brand-brand Cina muncul dengan spek-spek yang menggoda ya kan. Cuma balik lagi, maju mundur guys. Jujur aja maju mundur. Sebenarnya kalau misalkan mau cari yang di bawah 1 juta, itu ada. Ada Itel A70 sama Nokia C12. Cuma secara build quality, Itel ini belum teruji. Nokia ini bagus, solid, brand lama. Tapi dengan harga 500 ribuan, masih Android Go, nanggung. Takutnya speknya nggak bisa buat jangka panjang. Makanya cukup lama ya untuk proses risetnya, sempat tergoda juga sama King Phoenix ya di harga 1,5 itu udah mulai banyak. Nah makanya Samsung ini maju mundur. Satu sisi sudah ada pengalaman yang cukup bagus dengan M30s. Satu sisi di harga segitu itu speknya ya biasa aja guys. Makanya sempat ragu-ragu, apa balik lagi kita pilih Samsung? Di harga segituan itu ada A05, ada A05s, ada juga A14 ya yang tahun lalu. Tapi sayangnya rata-rata itu masih pakai chipset Exynos. Kalaupun MediaTek itu masih jadul banget guys. Rata-rata P35. Bayangin tuh, chipset dengan fabrikasi yang besar-besar ya. Jadul banget. Nah, akhirnya setelah mantap, berpikir dengan jernih, aku meminang si Samsung A05s. Alasan yang pertama adalah build quality-nya. Beberapa kali sempat ku mention ya, honorable mention buat Samsung M30s yang sudah berjalan 5 tahun. Bayangin 5 tahun. HP yang nggak pernah dibuat game, pemakaian sehari-hari aja, itu pun sebenarnya dia panas karena memang sudah outdate ya, sudah ketinggalan zaman, softwarenya nggak pernah diupdate. Dan juga memang ibuku nggak pernah pakai casing ya, karena tadi panas tadi ya, jadi serba salah. Walaupun setelah ku unboxing yang kemarin, ini feel pengalamannya plastiknya memang masih kerasa. Tapi gue yakin teman-teman semua pasti yakin bahwa Samsung ini termasuk aku, build quality-nya pasti awet. Yang kedua adalah software. Softwarenya Samsung yaitu One UI. Apalagi udah dibekali dengan Android yang paling baru, Android 14. Kenapa One UI? Tadi karena sudah terbiasa pakai One UI. Gak bisa dibayangin seandainya aku aja ambil HyperOS atau ambil Vantage OS atau OS yang lainnya. Itu akan sangat sulit dan sangat lama bagi mereka untuk mempelajarinya. Karena orang tua itu kan beda generasi sama kita. Mereka itu butuh waktu guys. Butuh waktu buat mempelajari itu semua. Lah, pemakaian yang dulu sudah pakai Samsung, kenapa nggak kita ambil Samsung lagi ya? Iklan guys. Tadi, kita nggak bisa kontrol bagaimana penggunaan gadget dari orang tua kita. Tapi kita bisa minimalisir. Karena begitu banyak iklan yang muncul tiba-tiba, takutnya nanti nggak sengaja ngeklik, apalagi penglihatannya sudah minim, meraba-raba dan notifikasi, sembarang klik itu yang bahaya. Nah kalau di One UI, itu nggak ada iklan.
sama sekali guys. Sejauh yang saya pakai ya. Nah, alasan yang ketiga itu adalah baterainya guys. Baterainya 5000 mAh. Pengecasannya cepat, 25 watt. Kalau di Samsung A05 biasa itu masih 15 watt. Dan enaknya itu dapat bonus guys. Dapat bonus bricknya ya, travel adapternya. Walaupun di luar penjualan, tapi itu sangat menguntungkan bagi kita ya. Kita nggak perlu beli lagi itu casan senilai 300.000. Pemakaian baterainya pun waktu itu aku pernah pakai 2 hari ya. Walaupun tidak tak jadikan HP utama, tapi bisa aku bayangkan skenario-nya mirip seperti penggunaan orang tua. Ya pemakaian ringan aja, nggak ngegame, terus YouTubean, sosmed juga enggak ya. Ya hanya scrolling-scrolling biasa, baca berita melalui portal ya, portal berita maupun aplikasi. Alasan selanjutnya adalah kameranya guys. Ya cuma satu ini, bukan 3 ya, jangan sampai salah teman-teman. Tapi dengan satu kameranya ini, dia bisa menangkap detail yang bagus menurutku. Apalagi di skenario luar ruangan seperti ini. Persis dengan apa yang ibuku sukai, yaitu di taman. Beliau suka jepret sana-sini, dan cenderung kurang suka untuk ngambil gambar dalam ruangan. Karena memang kelemahannya, ini ngambil foto di dalam ruangan dengan pencahayaan yang minim. Jadi, kukira sih sudah cukup ya untuk kebutuhan foto, apalagi di luar ruangan. Ini bagus Samsung. Ya, tes video malam di kondisi yang sangat-sangat gelap guys. Noise-nya kerasa banget. Ya ini kondisi rekaman malam ya. Nggak ngangkat sama sekali noise-nya loh. Dipaksa banget guys, supaya bisa kelihatan terang. Dan agak sedikit nge-lag sebenarnya di HP ini, frame drop ya. Coba kita lihat kondisi kamera belakangnya. Sama aja guys. Rasa-rasanya kok frame drop ya. Di depan sana ada masjid ya, Masjid Syekh Hidayat. Ya jauh banget guys, sudah nggak akan bisa ketangkap dengan jelas pakai kamera HP ini. Nggak jauh ya dari stasiun Solo Balapan. Teman-teman, kalau ngelihat ini pasti bingung karena sama semua guys. Coba bisa dilihat, ini apakah S24 Basic, apakah S23 FE, apakah Samsung A55, apakah A35. Karena memang membingungkan guys. Samsung itu gaya bahasa desainnya sama semua di semua lini. Itu yang jadi alasanku, karena tadi desainnya dari si Samsung. Mau kita ambil yang termurah, mau kita ambil yang termahal, sama aja. Jadi kamuflase gitu guys. Ada keuntungannya buat HP entry level seperti ini bisa naik kelas. Tapi jeleknya tadi, di kelas flagshipnya ya dikira HP murahan. Alasan selanjutnya adalah mikrofonnya ada 2 guys, ada di bawah sama di atas. Bayangin, menangkap dari semua sisi dan semua arah, ngebuat kita kalau misalkan lagi vid call atau lagi teleponan, jadi lebih jernih dan lebih jelas tentunya. Di atas juga ada nih soalnya. Bagusan mana, atas sama bawah? Tes, tes, tes. Sama-sama bagus. Oh mantap. Nah itulah 4 alasan kenapa aku memilih Samsung A05s guys. Tapi dari 4 kelebihan tadi tentunya ada berbagai macam kekurangan. Sebenarnya nggak berbagai macam, hanya 2 aja yang kiranya teman-teman harus tahu. Yang pertama layarnya. Kenapa layarnya? Layarnya ini masih IPS, belum AMOLED. Di saat para pesaingnya, kompetitornya itu sudah pada AMOLED. Dan pasti udah noticeable ya, yaitu bezelnya yang masih lebar-lebar. Belum tipis, kompetitor udah pada tipis dan sudah pada punch hole ya. Ini masih Infinite View Display. Selain itu aku baru nyadar, tadi barusan, menurutku ini pengaruh ya buat orang yang suka nonton di V8. Jadi brightness-nya ini
kita setting paling low itu masih terasa terang dan itu sangat menyilaukan. Beda sama layarnya yang AMOLED, ketika di setting low itu akan sangat low sehingga nyaman di mata. Tapi menurutku itu nggak jadi masalah dan bisa ditolerir karena tadi Samsung bro, layarnya Samsung itu bagus dibandingkan dengan yang lain. Maklum aja, karena dia memang produsen layar yang ngirimin layarnya ke brand-brand lain gitu. Jadi secara ketajaman, secara keakurasian warna, itu boleh diadu. Ngebuat kita betah berlama-lama untuk nontonin HP ini buat YouTubean maupun sosmedan. Terus kelemahan yang kedua adalah speakernya yang masih mono. Masih mono, sekali lagi masih mono. Jadi dengerin itu buat kita yang terbiasa pakai dual stereo speaker itu akan sangat berefek. Tapi karena ibuku dulu adalah pemakai M30S yang mana dia hanya satu speakernya, jadi nggak masalah. Menurutku itu bukan jadi hal yang harus kita pertimbangkan berat-berat, terus pengambilan keputusan kita lama. Karena kenapa? Karena kompetitornya, sekali lagi kompetitornya guys, kompetitornya itu sama-sama sudah pada pasang dual stereo speaker. Tapi kalau mono, no problem. Nah, itu semua udah aku jabarin, Rek. Alasanku sama kelemahannya si HP Samsung A5 ini. Jadi aku bener-bener buka-bukaan dan jujur cerita kenapa aku bener-bener ngambil si Samsung A05s. Bukannya kenapa guys, karena aku sendiri pernah nyoba semua brand HP, mulai dari HP Cina sampai HP Jepang. Ya Samsung ini terbukti nguatin kita gitu loh sebagai konsumen. Melalui apa? Melalui user experience-nya dan keawetan dari produk itu sendiri. Oke, gitu aja guys untuk video kali ini. Semoga teman-teman tercerahkan ya, sama terinspirasi juga buat beli HP ini, Samsung A05s. Kita mau ngirim langsung ini ke ibu karena udah kelamaan di HP gue guys. Saking pengen ngulik banget nih si Samsung A05s. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gimana? Tadi kan dari perspektif kebutuhan emak-emak ya. Nah ini kalau untuk kebutuhan gaming, yang mana emak-emak ini kayaknya jarang ada yang gaming. Udah dibilang, ini tuh bukan buat anak muda sebenarnya. Beli ini ya buat ibuku. Snapdragon 680 bro. Skor Antutunya aja itu sampai 320.000 guys. Sampai 320.000 mas. Tuh, 320.000. Kurang apa coba? Secara logika ini mampu ya. Mampu. Kemarin sempet nyoba sih ya kan, yang mau nggak mau install juga Mobile Legends kan. Bisa kok rata kanan. Ultra frame rate-nya juga paling kanan. Oke? Tapi kalau untuk multitasking nih. Multitasking? Iya. Nanya lagi ya multitasking. Mama kadang kan sukanya dia pindah-pindah aplikasi. Kalau dilihat dari tab-tab yang ada, biasanya ada ribuan. Aman. 6 GB bro RAM-nya. 6 GB udah pasti aman. Nah, ini HP-nya sensornya lengkap nggak nih? HP ini? Sensornya nggak lengkap sih. Cuma 2 yang kurang. Apa tuh yang lewat? Kompas sama gyro-nya belum ada. Serius? Iya, udah dibilang ini bukan buat gaming. Jadi nggak masalah. Ada satu lagi, NFC-nya belum ada. Nggak ada NFC? Nggak ada. Dan emang nggak butuh. Udah ya udah cabut. Ganggu orang makan aja. Udah selesai ya? Ya udah balik ya.